Supir ambulans atas nama Ahmad Syahrul Ramadan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang 3 terdakwa pembunuhan Yosua. Saksi memberikan keterangan terkait pemeriksaan jenazah yang diberikan oleh salah seorang anggota kepolisian. Jenazah yang terhampar di situ. Lalu saya disuruh sama salah satu anggota, tapi saya tidak kenal namanya untuk mengecek yang mulia. Ngecek apa? Nadinya yang mulia. Oke. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan, memang sudah tidak ada yang mulia. Seperti ini, saudara temukan? Tidak yang mulia. Bukan seperti ini? Bukan. Foto lagi. Yang tadi, yang satunya lagi. Tapi dia pakai baju putih seperti itu? Tidak ingat? Oh, tidak ingat yang mulia. Yang paling bawah? Ini? Iya yang mulia. Dia sudah lepas bajunya? Belum. Masih pakai baju putih itu? Masih pakai baju putih itu. Posisinya juga seperti itu? Posisinya celentang yang mulia. Telentang, ini telentang? Iya yang mulia. Seperti ini? Cuman pakai baju yang mulia. Oh, cuman pakai baju. Iya. Oke, saudara memegang nadi yang sebelah mana? Posisinya begini ya? Iya yang mulia. Dan wajahnya ditutupin sama masker yang mulia. Oh, wajahnya ditutupi masker. Warna? Warna hitam yang mulia. Warna hitam, seperti ini? Iya. Yang di layar saudara ya? Iya yang mulia. Bajunya tidak tersingkap begini ya? Iya yang mulia. Terus yang saudara pegang nadi sebelah mana? Di sebelah kiri yang mulia. Nadi sebelah kiri, otomatis saudara melewati genangan ceceran darah itu? Iya yang mulia. Oke. Saudara nggak dijelaskan ini siapa dan apa segala macam? Tidak sama sekali yang mulia. Saudara memegang denyut nadi, apakah tangan saudara masih sudah dengan apa namanya? Dengan alat pelindung yang mulia. Oh, Sarung tangan latek. Okay. Iya, sarung tangan karet yang mulia. Sarung tangan karet saudara melihat. Oke, kemudian? Lalu saya cek nadinya, kalau sudah tidak ada nadinya yang mulia. Sudah tidak ada nadinya? Iya. Kemudian? Lalu saya bilang sama bapak-bapak yang di lokasi, izin pak, sudah tidak ada. Lalu pasti mas katanya, pasti pak. Kemudian? Lalu dicek kembali sama bapak-bapak yang di lokasi. Terus ya udah mas, minta tolong dibantu evakuasi. Saya bilang, izin pak, ambil kantong jenazah. Memang ada di mobil kamu kantong jenazah? Ada pak. Sudah ambil. Saya jalan, tapi saya diikutin sama anggota, tapi saya tidak tahu namanya. Lalu saya ambil kantong jenazah di dalam mobil, masuk kembali ke dalam rumah. Saya pas sebelum menggelar kantong jenazah itu saya bilang, izin pak gelar kantong jenazah. Oh silakan mas katanya. Ya sudah, saya langsung gelar kantong jenazah. Lalu saya langsung ditanya, karena itu kantong jenazah ada tulisan Korlantas Polri yang mulia. Saya langsung menjelaskan, izin pak, saya dari Mitra Kecelakaan Satlantas Jakarta Timur. Saya yang membantu untuk mengevakuasi kecelakaan atau TKP. Saya mitra kepolisian, saya bilang begitu. Oh iya ya, mitra kepolisian Jakarta Timur katanya. Baik pak. Ya sudah mas, minta tolong langsung dibantu. Baik pak. Langsung saya dekatkan itu kantong jenazah sama jenazahnya yang mulia. Oke, terus? Lalu saya bilang sama anggota yang di rumah itu, bapak boleh minta tolong dibantu. Kebetulan saya yang di bagian kepala yang mulia. Saya ambil tangannya kanan kiri, baru dibantu sama bapak-bapak yang lain, dibantu diangkat yang mulia untuk memasukkan ke dalam kantong jenazah. Pemirsa, kami ajak Anda kembali bergabung dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Pak Hipnu masih bergabung bersama kami ya? Iya, Mbak Eva. Baik, Pak Hipnu, sedianya 12 saksi dihadirkan, merupakan saksi baru, tetapi tadi informasi dari rekan kami Marcelina Tumundo hanya 5 saksi yang hadir, yakni petugas swab test, kemudian petugas ambulans dan juga karyawan perusahaan jasa telekomunikasi. Seberapa signifikan keterangan mereka sebagai saksi hari ini? Ya, menarik ini Mbak Eva. Jadi kalau saksi yang dihadirkan pada hari ini termasuk sopir, swab itu tampaknya tidak memberikan suatu nilai adanya suatu pembunuhan. Hanya menilai setelah eksekusi bahwa ada suatu barang yang meninggal.
kan itu. Tapi dia tidak tahu apakah ini pembunuhan atau yang lain. Artinya saksi-saksi yang dihadirkan hari ini adalah saksi swab, saya kira itu tidak ada kaitannya. Kemudian saksi terkait dengan sopir ambulan adalah hanya mengetahui adanya suatu korban, tapi korban seperti apa tidak jelas. Tapi yang menarik tadi adalah korban meninggal di bawah IGD. Ini saya kira suatu hal yang sangat betul-betul ada suatu perencanaan yang kurang baik. Tapi ternyata itu petugas IGD menolak. Lah, ini menjadikan jawaban yang cukup telak ya, ketika ada suatu rekayasa yang inginkan bahwa si korban J ini akan dibawa ke IGD. Sudah meninggal kok ke IGD, akhirnya ditolak. Ini artinya memang tidak ada suatu signifikan nilai, tapi memberikan gambaran bahwa telah ada suatu kasus yaitu pembunuhan. Tapi dari saksi-saksi yang sendiri adalah tidak tahu pembunuhan seperti apa enggak. Itu Pak. Jadi seolah-olah pasca terjadinya suatu peristiwa hukum yang terjadi. Gitu Mbak Eva. Baik, jadi memotret pasca kejadian ya Pak, dan tadi ada keterangan disampaikan petugas IGD menolak. Ada dugaan rekayasa di sini. Apakah jika rekayasa ini dibuktikan bisa mengarah ke pasal 340 pembunuhan berencana? Sudah tidak. Sudah tidak. Ini kan sudah belum peristiwa sudah terjadi. Peristiwa sudah terjadi. Ya, artinya memang nanti kalau seandainya ini jadi bahwa IGD menerima barang tadi itu bisa kena obstruction of justice juga. Tapi untungnya menolak, baru terselamatkan. Nah itu. Jadi bedakan Mbak Eva antara pasca perbuatan, pada saat perbuatan, setelah perbuatan, pos perbuatan, dan pasca perbuatan. Nah, pasca perbuatan ini tampaknya mau ada rekayasa tentang sakit seseorang jenazah dibawa ke IGD tadi. Tapi petugas IGD menolak, itu terselamatkan. Coba kalau dia membuat suatu rekayasa lagi, berita acaranya karena faktor ABC dan sebagainya, bisa-bisa ikut masuk obstruction of justice lagi. Ini yang harus juga diperhatikan di dalam penanganan suatu perkara itu. Teman-teman medis ya juga harus betul-betul konsisten sesuai dalam bidangnya terhadap setiap benda atau manusia yang diterima dalam keadaan seperti apa. Jadi tidak selalu memenuhi keinginan pemohon dalam suatu peristiwa kasus. Begitu Mbak Eva. Baik, Pak, ada 7 saksi yang tidak hadir, yakni dari ART Ferdi Sambo, kemudian karyawan lepas Biro Paminal, dan juga customer service bank. Nah, sedianya mereka akan diminta keterangan juga tetapi tidak hadir. Kalau menurut Anda, apakah keterangan mereka juga seharusnya signifikan untuk dihadirkan hari ini? Semua keterangan yang dihadirkan di dalam suatu persidangan, apalagi yang dihadirkan oleh penuntut umum, adalah signifikan. Signifikan, sangat signifikan terkait dengan dananya, terkait hubungan perbankan. Cuman kualitas nilainya gitu Mbak. Kualitas nilainya terhadap pokok perkaranya. Itu baru menjadikan suatu pertanyaan. Tapi signifikan, karena apa? Dalam pembuatan surat dakwaan kemarin kan memberikan gambaran secara utuh. Jadi tidak hanya satu potong tentang peristiwa, tapi juga menjelaskan sebelum peristiwa sampai setelah peristiwa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Makanya untuk memberikan gambaran yang utuh tadi, penuntut umum selalu menggambarkan terkait dengan keuangan si J, kemudian ART yang tidak hadir. Ini harus ada karena ART itu adalah orang-orang yang ada dalam satu TKP. Jadi wajib hukumnya, sehingga ke-7 orang ini kalau sampai tidak hadir, ya nanti penuntut umum bisa memerintahkan dengan paksa untuk bisa hadir di persidangan. Sebab kalau tidak bisa diancam dengan hukuman nanti kalau tidak mau hadir di persidangan. Karena itu akan memberikan suatu keterangan. Apakah keterangan itu nanti mempunyai nilai terhadap pembunuhan? Itu nanti. Tapi kewajiban seorang memberikan keterangan di persidangan itu adalah wajib. Nilai atau tidak tergantung pada suatu perdebatan di persidangan. Baik, semua saksi signifikan yang membedakan adalah kualitas nilai dari keterangan saksi tersebut. Dan Anda sampaikan ada ancaman hukumannya jika saksi tidak hadir. Nanti kita akan bahas lagi ya Pak Hipnu, usai jeda.